sehingga bekal keilmuan sudah siap dalam kita meraup pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Seperti syarat wajib puasa. Bapak Ibu, syarat wajib puasa ini adalah item-item yang apabila lengkap cukup syarat ini pada diri kita, maka jatuhlah kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau belum cukup syarat ini, berarti dia belum ada kewajiban untuk berpuasa. Apa contohnya? Syarat wajib puasa itu adalah balik. Anak kecil tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau di depan masjid kita ini nanti di bulan Ramadan ada anak kecil tidak berpuasa, lalu melaporkannya ke Satpol PP. Pak RT bertindak. Tidak ada kewajiban. Namun demikian, para orang tua tentu harus mendidik, mentarbiyah putra-putrinya supaya mengerti, mengetahui, mengamalkan, dididik, diajarkan untuk ikut juga berpuasa. Pahalanya untuk orang tuanya. Supaya nanti ketika dewasa adalah melaksanakan tugas-tugas tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata yang memakan sesuatu makanan di bulan Ramadan di siang harinya bukan anak kecil. Sudah jenggotnya panjang, misainya sudah tebal, dapat dipastikan bukan anak-anak. Dan juga jangan cepat dilaporkan. Mana nomor Satpol PP? Tangkap, amankan orang ini, jangan. Karena selain syarat wajib itu balik, ada syarat wajib yang kedua, berakal. Akhirnya orang itu, orang gila tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Bapak Ibu, kalau kita mewajibkan para orang gila berpuasa, takutnya nanti kita pula dibilang orang gila. Bagaimana kita memaksa orang gila berpuasa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, baru dua syarat wajib berpuasa, balik, berakal. Ada syarat yang ketiga. Syarat wajib yang ketiga, sehat. Kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang sakit, jelas dalilnya di dalam Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ada yang sakit atau mungkin musafir, boleh tidak berpuasa, tapi konsekuensinya ganti di hari yang lain. Tapi syarat wajib puasa terkait dengan sehat ini tidak boleh pula kita permain-mainkan. Bu, kenapa tidak puasa? Sakit Pak Ustaz. Oke, tapi jangan lupa Bu, nanti ganti di hari lain. Kalau boleh tahu sakit apa Bu? Sakit kepala, enggak Bu. Sakit jerawat, jerawat saya buah, tidak bisa. Atau gatal-gatal, tidak. Yang dimaksud dengan sehat atau sakit, kalau misalnya seseorang itu sakit, apabila dari keterangan dokter bahwa apabila ia ikut tetap berpuasa akan memberikan kemudaratan terhadap kesehatannya, itu baru boleh diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, intinya sehat. Yang sakit boleh tidak berpuasa. Jelas dalilnya. Yang keempat, syarat wajib puasa itu adalah orang yang mampu, yang usianya lanjut 80-90 tahun, di pagi hari jam 7 jam 8 dia harus sarapan pagi. Maka oleh karena itu yang tidak mampu tidak puasa. Tapi bagaimana mereka akan mengganti? Di bulan lain pun pokoknya jam 7 pagi mereka harus sarapan. Kepada mereka ini adalah konsekuensinya membayarkan fidyah. Bapak Ibu di rumah ada atau menjadi evaluasi bagi ahli waris. Fidyah tahun lalu sudah dibayarkan atau belum? Ini adalah menjadi pengingat pada kita. Ini juga jangan dimain-mainkan. Masih muda, lalu alasannya tidak puasa karena tidak sanggup, karena tidak mampu. Ini tidak. Ya, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, syarat wajib puasa balik, berakal, sehat, mampu, dan yang kelima bahwa ia tidak dalam perjalanan atau bukan musafir. Orang yang musafir, Bapak Ibu,
boleh tidak berpuasa, tetapi konsekuensinya harus diganti, wajib diganti di hari yang lain. Ustaz, perjalanan ke Jakarta santai, siap makan sahur jam 4, 5:30, berangkat dengan Lion Air. Sampai di Jakarta jam 7, jam 8. Tidak ada sesuatu yang memberatkan, tetap berpuasa. Boleh. Bapak Ibu, dalam hukum fikih, selain ada rukhsah atau keringanan, ada juga istilah azimah. Apa itu azimah? Dia sesuatu dalam situasi dan kondisi yang ada keringanan, tapi dia tidak mengambil peluang itu, tapi dia melaksanakan suatu ibadah yang normal. Misal, Bapak Ibu mau pergi ke Darmasraya, itu jarak yang sudah membolehkan seseorang disebut musafir. Kalau sholat yang 2 waktu bisa dipres jadi 1 waktu, namanya jamak, takdim atau takhir. Yang 4 rakaat sudah boleh dipres menjadi 2 rakaat, namanya qasar. Tapi bapak ini karena perginya adalah tidak buru-buru, bawa mobil pribadi, waktu sholat zuhur berkumandang daerah Solo, berhenti dia. Sholat seperti masyarakat Solo untuk berjamaah 4 rakaat seperti normal biasa. Lanjut setelah itu sampai di ujung sejunjung azan asar berkumandang pula, berhenti dia. Lalu sholat seperti orang mukim di daerah tersebut. Tidak ada jamak, tidak ada kosong. Bolehkah dan sahkah ibadah bersah? Itu dia namanya azimah. Walaupun ada komentar di kalangan ulama, sudah ada keringanan dari Allah, tapi tidak diambil, sombong namanya. Walaupun hal yang demikian, tetapi tidaklah memberikan akibat atau dalil hukum tidak sah atau batal ibadahnya yang seperti itu. Tetap sah dan dapat diterima. Selain ada rukhsah, juga ada azimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, itu syarat wajib. Bila syarat-syarat itu ada pada diri Bapak Ibu, jatuhlah kewajiban untuk melaksanakan puasa. Dalam hukum fikih ada lagi namanya syarat sah. Apa itu syarat sah? Ya, kalau item-item ini ada pada dirinya, lalu ia tetap berpuasa, bukan pahala yang dapat, justru dosa. Contohnya ibu-ibu secara haid, dia tetap berpuasa, dosa. Apakah syarat sah itu? Yang pertama, niat ini penting. Tidak berniat tidak boleh. Oleh karena itu, apakah niatnya harus dilafazkan? Nawaitu sauma ghadin, aku sengaja aku berpuasa. Apakah dia harus dilafazkan begitu? Atau cukup di dalam hati saja? Para ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa melafazkan ini penting untuk memastikan, menguatkan apa yang ada dalam hati. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan jam 4 pagi dia bangun maka sahur dia, itu sudah terbersih dalam hatinya, besok pagi dia akan puasa. Sebagaimana secara makna bahasa, an-niyatu, niat itu al-qasdu, menyengaja. Ibu jago tadi pagi jam 5 berapa, kemudian berwudu, bersiap-siap ke masjid. Sudahkah ada niatnya melaksanakan sholat? Ya. Yang berpendapat demikian adalah tergores saja dalam hatinya, terbersih dalam hati, itu sudah dikategorikan niat, berarti sah. Jadi Bapak Ibu, tidak pula perlu kita untuk berdebat panjang lebar terkait dengan dilafazkan atau tidak dilafazkan. Ini kedua-duanya para ulama membolehkan dan cukup syarat untuk kita sah dalam ibadah. Yang tidak boleh bagaimana Pak Ustaz? Yang tidak puasa, tidak ada alasan lalu dia tidak puasa, itu tidak sah. Berikutnya syarat sah puasa selainnya Bapak Ibu, beragama Islam. Ada juga yang ikut-ikutan puasa, teman di kantor misalnya, karena yang lain tidak ada makan siang, ikutan deh, hitung-hitungan diet katanya kan, maka dia ikut juga berpuasa. Apakah itu hukumnya sah? Dalam Islam tentu tidak sah, karena syarat sahnya harus beragama Islam. Tapi Pak Ustaz, menurut agama dia sah-sah saja, pun terserah dia lah.
Itu tidak kita bahas tentang agama dia. Lakum dinukum waliyadin. Syarat sah puasa berikutnya suci dari haid dan nifas. Datang haid jelas batal. Pak Ustaz, sudah dari pagi kita menunggu, menahan. Kebetulan sang putri atau ibu mandi di sore hari jam 6:15. Oh, dia mengetahui dirinya sedang haid. Apakah kita diamin saja Pak Ustaz atau tetap batal? Kan tanggung, menunggu hanya beberapa menit saja lagi. Tetap batal, ganti di hari yang lain. Tidak ada tanggung-tanggung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kami disuruh Nabi untuk mengganti puasa, tapi kami tidak disuruh Nabi mengganti sholat kami. Kalau sholat kan tidak perlu diganti kalau sedang haid. Berikutnya syarat sah Bapak Ibu sekalian, ia berpuasa pada hari yang dibolehkan puasa. Terlalu rajin puasa dia di hari raya Idul Fitri, bukan pahala yang dapat, dosa yang dapat. Terlalu rajin puasa dia hari raya Idul Adha, bukan. Ustaz, bagaimana beda puasanya, beda lebarannya? Si Anu mengatakan lebaran tanggal sekian, si Anu mengatakan lebarannya tanggal sekian. Ikut Muhammadiyah tanggal sekian lebarannya, ikut pemerintah tanggal sekian. Bapak Ibu yang mengikuti, misalnya yang mengikuti lebarannya hari Senin, misalnya dalam Muhammadiyah misalnya, maka dengan keyakinannya itu hari rayanya Senin, jangan berpuasa. Yang menganggap bahwa lebarannya hari Selasa, ya Seninnya harus tetap berpuasa. Nah, kalau dia tetap berpuasa pada hari Selasanya, padahal dia meyakini itu hari rayanya, maka berpuasa. Nah, gitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi tidak mengambil suatu pendapat itu sesuka hati, tetapi harus dengan ilmu. Yang menetapkan ini tanggal sekian puasanya, ini lebarannya, itu dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tidak mencari mengawali puasa mana yang paling lambat, ikut dia yang paling lambat. Mana yang paling capek pokoknya, ikut dia yang paling capek. Bukan itu pertimbangannya Bapak Ibu ya, bukan pertimbangan itu, tapi pertimbangan ilmu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, syarat wajib sudah, syarat sah sudah. Rukun, kalau rukun puasa cuma dua. Rukun puasa cuma dua. Yang pertama niat. Nah, niat ini juga masuk syarat sah tadi. Dan berniat tidak sah. Dan yang kedua syarat rukunnya adalah imsak, menahan segala sesuatu yang membatalkan, ya, mulai dari fajar seperti ini sampai maghrib terbenam matahari. Berikutnya apa saja yang membatalkan? Yang pertama di antara yang membatalkan puasa, makan dan minum sengaja. Kalimat sengaja ini penting karena ada nanti terkait dengan yang tidak membatalkan puasa juga makan dan minum. Makan dan minum yang bagaimana? Makan dan minum karena lupa. Walaupun 2 piring puasa iya, walaupun 3 piring kalau dia lupa adalah lanjut puasanya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masa sampai 2 piring lupa puasa? Enggak. Kalau lupa. Lupa beda hukumnya, Bu. Kalau lupa itu beda hukumnya. Yang 1 piring lupa, tabuh celelah, dan tabuh celah itu membatalkan puasanya. Berikutnya membatalkan puasa hubungan seksual, hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini tidak bisa diganti, tapi belum bisa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dendanya atau yang disebut kafarahnya, fakafaratun fatahriru raqabatin, memerdekakan budak. Carilah budak kemana-mana. Sudah dicari tak ada? Tidak dapat. Lalu hukuman yang kedua, denda yang kedua, fasyamu syahraini mutatabi'ain, untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada kalimatnya berturut-turut mutatabi'ain. Sudah dicoba pula, kalau 2 bulan berarti 60 hari, ya kan? Tadi coba tidak pula sanggup, hari yang ke-55 batal, ulang lagi.
dari yang pertama. Nah, jangan coba-coba bapak-bapak ibu. Kemudian tidak sanggup sudah berkali-kali dicoba, maka hukumannya dendanya kafarahnya fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu. Berikutnya yang membatalkan puasa sengaja muntah. Nah, bagaimana kalau orang yang bepergian lalu tiba-tiba muntah, itu tidak disengaja. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang dimaksud adalah sengaja muntah dan telah dilakukan pembahasannya oleh para ulama. Berikutnya, batal puasanya kalau berubah niatnya. Ingat tadi Bapak Ibu, niat itu sah, niat itu rukun. Berubah niatnya. Waktu sahur tadi niatnya puasa Ramadan. Baca-baca buku, ada ilmu hitam, supaya kuat ilmu hitamnya, ia mempersembahkan sekian hari puasa. Jadi rubahnya tidak puasa Ramadan lagi, puasa menyebalkan ilmu hitam. Berubah niatnya mengakibatkan batal puasanya. Batal puasanya murtad, keluar dari agama Islam. Bapak Ibu, Islam tadi itu beragama Islam menjadi syarat sah. Kalau tidak beragama Islam tidak sah kan? Waktu sahur tadi beragama Islam, waktu asar pas waktu orang memberikan dia spermi, syaratnya ganti agama, keluar murtad. Batal puasanya karena keluar tadi. Batal puasanya keluar air mani dengan secara sengaja, batal puasanya. Mendapatkan haid atau nifas jelas, ini jadi tidak ada tanggung. Kalaupun di sore hari dia mengetahui dan sudah menahan dari pagi, tetap batal puasanya. Yang tidak membatalkan puasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makan dan minum karena lupa. Sehingga ada hadis baginda Nabi, rufi'al qalam 'ala talam. Pena itu diangkat, malaikat raqibul atid dan tuliskan kalau dalam kondisi 3 hal. Orang yang lupa sampai dia ingat, lupa banget. Yang kedua, orang yang tertidur sampai dia bangun, tidak masuk, diangkat pena. Kemudian yang ketiga, orang yang gila sampai pulih kembali kesadarannya, sehat normal kembali. 3 keadaan ini, rufi'al qalam, diangkat pena, tidak dicatat amal. Makanya orang gila dicatat amalnya pas waktu dia waras saja, atau setelahnya sehat kembali. Kalau di waktu dia gila, tidaklah dicatat amalnya. Yang kedua, yang tidak membatalkan puasa, keluar air mani dengan sendirinya. Penyakit atau segala hal itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasa memakai celak mata. Jarang bapak-bapak memakai celak mata ya. Nabi Muhammad pernah memakai celak mata di bulan Ramadan dan itu menunjukkan tidak batal puasanya. Kalau kita melihat celak itu, kalau melalui hadis Nabi, memang ada digunakan sebagai obat mata, obat untuk pengobatan terhadap mata. Berikutnya, tidak batal puasanya berbekam, mengambil darah kotor. Tetapi ada sebagian ulama yang berkomentar, kalau dengan berbekam itu lalu membuat badannya letih, lemah, ini menjadi hukumnya makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya alternatifnya bisa setelah Isya atau setelah tarawih ya untuk berbekam. Ini dikiaskan oleh sebagian ulama, bagaimana hukumnya dengan donor darah? Dia begitu. Pada hukum asalnya boleh, tapi tergantung pada kondisi fisik seseorang. Kalau dengan demikian ia semakin lemah, maka lebih tepat untuk ditinggalkan atau alternatifnya di malam hari. Tidak batal puasanya bersiwak, menggosok gigi pada, ya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bila matahari sudah tinggi ini mengakibatkan makruh berdasarkan hadis Nabi bahwa mulut orang yang berpuasa itu nanti akan diganti oleh Allah dengan bau yang sangat harum seperti bau kasturi dari surga. Ada yang dalil itu tidak usah ini makruh gitu. Tapi pada dasarnya tidak ada salahnya, ya boleh. Tapi Bapak Ibu puasa Ramadan bulan depan tidak usah pula kita tunjukkan pada orang
dapat dipastikan masih berbau, belum ditukar. Nanti yang ditukarnya kapan? Di akhirat. Berikutnya tidak batal puasanya berkumur-kumur atau istinsyaq. Sunnah dalam berwudu, masukkan air ke mulut buang, masukkan air ke hidung buang. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kumur-kumur sambil ditelan, itu jelas membatalkan puasa. Tidak batal puasanya mandi atau berenang. Lebaran hari tidak mandi dan 3 hari, tapi batal puasa. Tidaklah membatalkan puasa. Justru harum mandi itu disunahkan di dalam bulan Ramadan. Berenang juga tidak membatalkan puasa, ya, kecuali kalau sambil menyelam minum air dia di dalam tidak ada orang itu, maka batallah puasanya. Kemasukan asap atau debu, ya, terhiru lalu kemudian batuk-batuk, kita tidak membatalkan puasa. Berbeda halnya dengan bapak-bapak yang sengaja memasukkan asap ke mulutnya. Nah, kalau asap yang ini Pak bukan sembarang asap. Ada pula yang bilang biarlah ada pesa tidak nasi asal lain ada pesa mungkin rokok pernah. Tidak di bulan Ramadan pun tidak bagus untuk kesehatan. Tidak batal puasanya copot giginya, telinganya kemasukan air. Tidak. Balik. Takut dalam Allah tak lagi waktu itu. Siang hari lagi. Tidaklah membatalkan puasa. Itu kalau operasi bedah mulut berarti puasa. Itu sudah dikategorikan sakit. Boleh batalkan. Tapi ganti di hari yang lain. Tidak batal puasanya bersuntik atau injeksi, ya, kecuali kalau yang dimasukkan itu adalah infus cairan pengganti makanan. Hal ini tentu tidak yang membatalkan puasa kalau ya, itu. Tapi kalau hanya suntik tidak membatalkan puasa. Kemudian tidak juga membatalkan puasa menghirup aroma wewangian. Bapak Ibu ingin membeli parfum dengan berbagai aneka ragam aroma, boleh di siang hari di bulan Ramadan. Tidak menjadi dosa atau tidak dilarang, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Insya Allah ini menjadi rangsangan kita untuk tetap membahas, merefresh, menyegarkan kembali pengetahuan kita terkait dengan fikih puasa. Dan insya Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan bahas pula terkait dengan apa saja kondisi-kondisi yang membolehkan kita berbuka. Boleh tidak puasa, ya. Kemudian misalnya orang sakit, orang musafir, ibu-ibu sedang hamil, ibu-ibu sedang menyusui, itu adalah kondisi-kondisi yang boleh dia tidak berpuasa. Terus seterusnya apa saja sunnah-sunnah di dalam bulan puasa, menyegerakan berbuka, mengakhirkan makan sahur, berdoa dan aneka ragam yang lain. Ya, insya Allah nanti akan kita sambung dalam kesempatan yang lain pula, ya, kalau mencukupi waktunya insya Allah. Demikian saja barangkali Bapak Ibu untuk kajian kita di pagi hari ini. Jazakumullah khairan jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.